Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farina Valiana akan mempresentasikan tugas akhir dalam mata kuliah metodologi pendidikan. Nah, di mana tugas akhir saya ini berjudul Perbandingan Model Kooperatif di PTPS dengan Pembelajaran Konvensional terhadap Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa pada materi aljabar di kelas 7 MTSN 11 Agam. Untuk latar belakang masalah, yang pertama itu akan membahas mengenai masalah yang terjadi. Nah, matematika itu merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan penting dalam berbagai disiplin ilmu serta mampu mengembangkan daya pikir manusia. Nah, menurut Umar, tahun 2012 itu menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang perlu dikembangkan oleh siswa untuk mengasah kemampuan berpikir matematikanya, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, sehingga siswa dapat memberikan respon yang tepat antar siswa satu ke siswa yang lainnya. Nah, akan tetapi, pada kenyataannya, kemampuan komunikasi matematis siswa masih rendah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh peneliti di sekolah tertentu. Nah, dari hal tersebut terlihat bahwa hanya beberapa siswa yang memiliki kemampuan komunikasi matematis yang cukup. Nah, situasi ini yang membuat peneliti menduga bahwa salah satu faktor penting dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa adalah kurangnya kemampuan komunikasi matematis siswa. Baiklah, untuk penyebab kemampuan matematis yang masih rendah itu, berdasarkan observasi pembelajaran matematika di sekolah ini, diperoleh keterangan bahwa pembelajaran pada umumnya bersifat konvensional, tempat bahwa pembelajaran belum berpusat pada siswa. Siswa menerima materi yang disampaikan oleh guru secara aktif dengan mencatat dan hanya sedikit siswa yang mengajukan pendapat atau bertanya secara lisan terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, jika kita mempelajari silabus dan rancangan pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika di sekolah ini, memang komponen-komponennya sudah mengacu pada kurikulum 2013. Akan tetapi, kejadian esensial yang ada di lapangan itu siswa masih berperan sebagai objek pembelajaran, namun belum sebagai subjek pembelajaran. Akibat dari rendahnya kemampuan matematis ini, itu dapat dilihat dari yang pertama, kurangnya kemampuan peserta didik dalam mengungkapkan ide-ide matematika ke dalam bentuk gambar dan grafik. Dan yang kedua, kurangnya ekspresi siswa dalam membuat model matematika. Yang ketiga, rendahnya kemampuan menulis, yaitu berupa kemampuan memberikan penjelasan secara matematika dengan bahasa yang benar dan mudah dipahami. Yang keempat, pada proses diskusi, hanya sedikit siswa yang mau berbicara dan cenderung siswanya yang itu-itu saja. Nah, yang kelima, hanya sebagian kecil siswa yang berani menyampaikan penjelasan mengenai pertanyaan dari guru kepada teman-temannya. Dan yang terakhir, itu pada akhir pembelajaran siswa belum mampu membuat kesimpulan. Solusi yang ditawarkan yaitu perlu dirancang suatu pembelajaran yang membiasakan siswa untuk mengkonstruksi pemikirannya baik dengan guru, teman, maupun terhadap materi matematika itu sendiri. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang tepat. Nah, cara lain yang dipandang tepat untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis siswa adalah berdiskusi kelompok. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas model pembelajaran. Nah, model pembelajaran yang
dipilih oleh peneliti yaitu model pembelajaran kooperatif yang memiliki beberapa tipe. Nah, salah satunya yaitu tipe model pembelajaran kooperatif yang dapat mendorong partisipasi siswa di dalam kelas, yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe TPS ini merupakan salah satu tipe model pembelajaran kooperatif yang memberi kesempatan pada setiap peserta didik untuk menunjukkan partisipasi kepada orang lain. Cara untuk solusi tersebut dipilih yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pusna dengan judul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS lebih baik daripada siswa yang memulai pembelajaran konvensional. Nah, ini penelitian lain dilakukan oleh Yunita Ella Rizky dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran TPS Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TPS juga lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Nah, maka dari itu, peneliti memilih model pembelajaran yang akan ditawarkan pada permasalahan ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe TPS. Kita lanjut ke rumusan masalah yaitu apa kemampuan matematika siswa yang belajar dengan kooperatif tipe TPS itu lebih baik daripada kemampuan matematika siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional pada materi aljabar kelas 7 di MTSN Negeri 11 Agam. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui perbedaan kemampuan matematis siswa yang belajar dengan model kooperatif tipe TPS itu lebih baik daripada kemampuan matematis siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Untuk manfaat penelitian itu ada manfaat bagi peneliti, bagi peserta didik, bagi guru, dan bagi sekolah. Nah, bagi peneliti itu manfaatnya mendapatkan pengalaman baru tentang penggunaan model kooperatif dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk peserta didik itu sebagai paradigma baru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dan lebih mudah memahami materi. Selanjutnya itu bagi guru manfaatnya yaitu sebagai bahan referensi atau masukan tentang model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, serta memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan keterampilan dan kreativitasnya dalam memilih model pembelajaran yang bervariasi agar dapat memperbaiki sistem pembelajaran hingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, bagi sekolah yaitu pembelajaran ini diharapkan dapat memberi sumbangan dan masukan yang baik bagi sekolah dalam usaha perbaikan belajar sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Kita akan membahas mengenai bab 2 yaitu kajian pustaka atau kajian teori. Di mana dalam kajian teori ini terdiri dari teori-teori mengenai kemampuan komunikasi matematis, kedua model pembelajaran kooperatif di TPS, selanjutnya pembelajaran konvensional, dan yang terakhir materi ajar. Nah, untuk kemampuan komunikasi matematis, kemampuan komunikasi matematis sebagai salah satu aktivitas sosial atau talking maupun sebagai alat bantu berpikir atau writing yang direkomendasi para pakar agar terus ditumbuh kembangkan di kalangan siswa. Nah, komunikasi memainkan peran sentral dalam Professional Teaching Standard
NCTM karena mengajar adalah mengkomunikasikan. Itu kutipan dari Jacob tahun 2003. Nah, ada dua alasan penting mengapa pembelajaran matematika terfokus pada pengkomunikasian. Yaitu yang pertama, matematika pada dasarnya adalah suatu bahasa. Yang kedua, matematika dan belajar matematis dalam batinnya merupakan aktivitas sosial. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif di PTPS. Nah, yang akan kita bahas yaitu langkah-langkah model pembelajaran, lalu kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif di PTPS. Nah, sebelum itu, model pembelajaran kooperatif TPS, yaitu strategi Think, Pair, Share, merupakan suatu teknik sederhana untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam semua aspek keterampilan berbahasa, yakni menyimak atau mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Think, Pair, Share itu merupakan suatu cara yang cepat dan tepat digunakan dalam pembelajaran, sebab strategi ini mempunyai konsep ringan yaitu meliputi berpikir, berpasangan, kemudian berbagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah strategi TPS ini dalam fase pertama yaitu memberikan orientasi kepada peserta didik. Nah, di mana perilaku yang diberikan oleh guru yang pertama, guru menjelaskan aturan main dan batasan waktu untuk tiap kegiatan, memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah. Dan yang kedua, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Untuk fase yang kedua, think atau berpikir secara individu, perilaku yang diberikan oleh guru yaitu guru menggali pengetahuan awal siswa melalui kegiatan demonstrasi. Yang kedua, guru memberikan soal kepada seluruh siswa. Yang ketiga, siswa mengerjakan LKS tersebut secara individu. Nah, untuk fase yang ketiga, pair atau berpasangan dengan teman sebangku. Perilaku yang diberikan oleh guru. Yang pertama, siswa dikelompokkan dengan teman sebangkunya. Yang kedua, siswa berdiskusi dengan pasangannya mengenai jawaban tugas yang telah dikerjakan. Nah, untuk fase yang keempat yaitu share atau berbagi jawaban dengan pasangan yang lain, di mana perilaku yang diberikan oleh guru yaitu satu pasang siswa dipanggil secara acak untuk berbagi pendapat kepada seluruh siswa dengan dipandu oleh guru. Nah, untuk fase yang kelima yaitu penghargaan, perilaku yang diberikan oleh guru yaitu siswa dinilai secara individu dan secara kelompok. Pun kelebihan metode TPS ini, yang pertama, siswa dapat berinteraksi dalam memecahkan masalah, menemukan konsep yang dikembangkan. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan perolehan isi akademik dan keterampilan sosial. Yang ketiga, setiap siswa dalam kelompoknya berusaha untuk mengetahui jawaban pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, melatih siswa untuk meningkatkan berkomunikasi melalui diskusi kelompok dan presentasi jawaban sesuai pernyataan atau permasalahan. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan keterampilan berpikir secara individu maupun kelompok. Kekurangan dari metode TPS ini, yang pertama, membutuhkan koordinasi secara bersamaan dari berbagai aktivitas. Yang kedua, membutuhkan perhatian khusus dalam penggunaan ruang kelas. Yang ketiga, peralihan dari seluruh kelas ke kelompok kecil dapat menyita waktu pengajaran yang berharga. Dan yang terakhir itu, banyak kelompok yang melapor dan perlu dimonitor. Itu pembelajaran konvensional. Nah, menurut Nasution, itu ia memberikan ciri-ciri pembelajaran konvensional. Antara lain, yang pertama, itu bahan pelajaran disajikan kepada kelompok atau kelas secara keseluruhan tanpa memperhatikan siswa secara individu. Yang kedua,
Pembelajaran umumnya berbentuk ceramah, tugas tertulis, dan media, menurut pertimbangan guru jika diperlukan. Yang ketiga, siswa umumnya bersifat pasif karena harus mendengarkan penjelasan guru. Yang keempat, dalam hal kecepatan belajar, semua siswa belajar menurut kecepatan yang umumnya ditentukan oleh kecepatan guru mengajar. Yang kelima, keberhasilan belajar biasanya dinilai guru secara subjektif. Dan yang terakhir, guru berfungsi sebagai penyampai atau pentransfer pengetahuan utama. Nah, yang selanjutnya itu penelitian relevan. Nah, penelitian relevan untuk sebagai pedoman dari penelitian ini, yang pertama, penelitian oleh Muhammad Abdi dan Hasanuddin yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran TPS dan Motivasi Belajar Terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama. Nah, penelitian kedua, itu penelitian oleh Imania Ramadhani dan Eva Dwi Minarti yang berjudul Kajian Kemampuan Komunikasi Matematik Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Lingkaran. Penelitian ketiga yaitu penelitian oleh Wahid Umar yang berjudul Membangun Kemampuan Komunikasi Matematis dalam Pembelajaran Matematika. Selanjutnya penelitian keempat yaitu penelitian oleh Lailatul Mufidah, Zulkifli Effendi, dan Titi Terry Purwanti yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TPS untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada pokok bahasan matriks. Yang kelima yaitu penelitian oleh Husna, M. Ihsan, dan Siti Fatimah yang berjudul Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share atau TPS. Nah, penelitian ini diambil sebagai pedoman karena variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian di MTSN 11 Agam. Hipotesis penelitian yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang memperoleh model kooperatif TPS itu lebih baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional atau materi aljabar. Dan rancangan penelitian, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode kuantitatif yang berdesain eksperimen. Dan rancangan penelitian yaitu desain dari penelitian eksperimen ini adalah aplikasi eksperimental atau eksperimen semu. Nah, populasi dan sampel penelitian yaitu untuk populasi yaitu seluruh siswa MTS N11 Agam kelas 7. Nah, kemudian sampel penelitian yaitu seluruh siswa kelas 71 dan 72. Untuk prosedur penelitian, yang pertama yaitu persiapan penelitian. Persiapan penelitian ini terdiri atas meminta izin secara informal kepada wakil kepala kurikulum sebagai wakil kepala madrasah untuk melakukan penelitian di sana. Nah, yang selanjutnya peneliti menyampaikan maksud untuk penelitian kepada tata usaha. Selanjutnya, peneliti memasukkan surat izin peneliti ke sekolah secara resmi. Kemudian yang terakhir, peneliti menemui guru matematika kelas sebagai langkah pra penelitian serta meminta solusi kelas mana yang akan digunakan. Selanjutnya pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini terdiri dari peneliti membuat instrumen tes dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya peneliti mengkonsultasikan instrumen tes dan rencana pelaksanaan pembelajaran kepada dosen pembimbing. Kemudian peneliti melakukan uji validitas ahli dan siswa terkait dengan soal tes. Peneliti merevisi instrumen tes
Kemudian peneliti menunjukkan RPP kepada guru matematika, dan yang terakhir peneliti melakukan penelitian dengan penerapan modal pembelajaran TPS di kelas 7 MTSN 11 Agam. Nah, kemudian pengumpulan data. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh selama di lapangan, baik berupa dokumen maupun pengamatan langsung pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian analisis data. Nah, dalam tahap ini, peneliti menganalisis data yang sudah diperoleh. Dalam data tersebut dianalisis menggunakan metode statistik untuk mengetahui hipotesisnya apakah signifikan atau tidak. Selanjutnya yaitu interpretasi. Dalam tahapan ini, setelah mengetahui hasil analisis data, dapat diketahui interpretasinya apakah hipotesis nol diterima atau ditolak. Nah, yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan ini didapat setelah peneliti mengetahui hasil dari interpretasi data. Dari interpretasi data tersebut akhirnya dapat disimpulkan adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif di TPS terhadap hasil belajar matematika materi aljabar dan bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TPS terhadap hasil belajar matematika materi aljabar. Nah, selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu terdiri dari pedoman tes, pedoman observasi, pedoman dokumentasi, dan pedoman interview. Nah, untuk menguji instrumen itu kita melakukan validitas item dan reliabilitas. Nah, untuk teknik analisis datanya, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Lillie Force. Nah, uji homogenitas dalam penelitian ini, teknik yang digunakannya adalah teknik independent sample t-test, yaitu untuk mengetahui koefisien perbedaan antara dua buah distribusi data. Dan presentasi penelitian yang berjudul Perbandingan Model Kooperatif IPTPS dengan Pembelajaran Konvensional terhadap Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa pada Materi Aljabar kelas 7 MTSN 11 Agam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.